Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, pelaksanaan kegiatan penanaman jagung serentak 1 juta hektar merupakan bagian dari program ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini juga memperkuat kerjasama antara semua pihak untuk kesejahteraan masyarakat. Polres Belitung Timur menanam 140.000 bibit jagung untuk mendukung program ketahanan pangan Polres Belitung Timur. Polres Belitung Timur bersama Forkopimda Kabupaten Belitung Timur melaksanakan kegiatan penanaman jagung serentak 1 juta hektar yang merupakan bagian dari program nasional ketahanan pangan. Kegiatan ini dilaksanakan di lahan perkebunan PT SWP Desa Bentayan Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, dan dihadiri oleh Kapolres Belitung Timur AKBP Indra Ferry Dalimunte. Bupati Belitung Timur diwakili Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur Zikril. Kapolres Belitung Timur bersama Forkopimda dan tamu lainnya melaksanakan penanaman bibit jagung secara simbolis di lahan pertanian seluas 2.189 hektar dan 140.000 butir bibit jagung. Kapolres Belitung Timur AKBP Indra Ferry Dalimunte mengatakan bahwa kegiatan ini mencerminkan sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung program nasional. Selain mendukung ketahanan pangan, giat ini juga memperkuat kerjasama antar semua pihak untuk kesejahteraan masyarakat. Polres Belitung Timur berkomitmen untuk terus mendukung program-program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Dari Humas Polres Belitung Timur, Polda Kepulauan Bangka Belitung melaporkan untuk Polri TV. Demi mendukung ketahanan pangan yang menjadi program Presiden Prabowo, Babin Kamtipmas Polres Palopo melakukan edukasi membuat pupuk kompos kepada masyarakat. Penggunaan pupuk ini untuk mengurangi penggunaan pestisida dengan bahan kimia. Dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan dengan hasil panen yang sehat serta bebas pestisida, Babin Kamtipmas Polres Palopo bekerja sama dengan UP3 UPT Wilayah 1 Luwu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan proses pembuatan pupuk kompos dengan bahan utama Trichoderma, tumbuhan, serta kotoran hewan. Dalam giat tersebut terlihat berbagai langkah yang dilakukan, mulai dari mencacar rumput hijau bersama batang pisang, kemudian meratakan sekam yang dicampur bersama kotoran kambing. Setelah itu, trichoderma dicampurkan ke dalam air sambil diaduk, kemudian ditambahkan gula pasir untuk menghidupkan bakteri baiknya. Proses selanjutnya dengan mencampurkan kotoran ayam yang kemudian diberi kapur terlebih dahulu sebelum disiram dengan air trichoderma. Pembuatan pupuk kompos tidak sampai di situ saja, lantaran tumbuhan yang tadi dicacah juga ikut dicampurkan. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan dari ketahanan pangan kerjasama dengan Polres dan kami dari IPT KOPT Wilayah 1 Luwu melakukan bimbingan teknis untuk pembuatan tricho kompos. Jadi bahan yang digunakan itu adalah tricho itu merupakan bahan sebagai pengendali penyakit, juga berfungsi sebagai dekomposer. Nah, jadi pembuatan kompos ini menggunakan bahan-bahan seperti hijauan, kotoran hewan, kemudian sekam bakar dan sekam yang tidak ternakar. Jadi itu mempunyai fungsi masing-masing. Nah, jadi proses fermentasi ini dilakukan sebelumnya itu kita mencampur bahan-bahan tersebut, menyusun tumpukan-tumpukan, kemudian difermentasi. Fermentasi itu dibutuhkan itu sekitar satu bulan lebih. Jadi kompos yang jadi itu adalah nanti dia berwarna hitam dan sudah tidak panas lagi. Jadi kalau dia sudah jadi itu dia sudah tidak ada bau kotoran hewan lagi, kemudian dia sudah berubah warna menjadi coklat, itu sudah siap digunakan. Proses pembuatan pupuk pandan terus diulang hingga mencapai tinggi kurang lebih 1 meter dan terus dilakukan pengecekan setiap harinya agar panasnya tidak menguap. Untuk menyukseskan program Astacita, Polresta Sidoarjo melakukan penanaman jagung bersama pemerintah daerah dan masyarakat.
Selain penanaman jagung, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing melakukan penebaran benih ikan gurame sebagai langkah nyata mewujudkan swasembada pangan mandiri. Dalam rangka penanaman jagung 1 juta hektar yang tadi sudah dilakukan kick-off ataupun launching dari kegiatan penanaman bersama serentak seluruh Indonesia. Ini merupakan program prioritas dari Bapak Presiden melalui Astra, yaitu bagaimana kita bersama untuk melakukan ketahanan pangan. Cara bersama kita berkolaborasi, berkoordinasi, kemudian berkontribusi. Saya berharap menginginkan untuk outputnya nanti betul ada hasilnya sehingga masyarakat berpetani bisa terbantu. Polda DIY dan Polres Bantul melaksanakan kegiatan penanaman jagung serentak 1 juta hektar yang dipusatkan di Dusun Cangkring, Kelurahan Poncosari, Kapanewon, Serandakan, Kabupaten Bantul, DIY. Dalam kegiatan penanaman bibit jagung di wilayah Yogyakarta, Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan menyerahkan bantuan berupa alat pengukur kesuburan tanah kepada perwakilan petugas penyuluh lapangan dari Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Sleman. Sementara itu, Kapolres Bantul AKBP Novita Ekasari mengatakan pelaksanaan penanaman jagung serentak 1 juta hektar ini diproyeksikan untuk mengalihfungsikan lahan perkebunan dan lahan kering. Polres Bantul menyiapkan lokasi lahan penanaman jagung di Dusun Cangkring, Poncosari, Serandakan yang merupakan lokasi yang potensial untuk pengembangan komoditas jagung. Polres Bantul berharap dapat berperan aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan yang nantinya terintegrasi dengan swasembada pangan nasional. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Brigjen Pol Samudi, menghadiri kegiatan penanaman 1000 pohon di Desa Waiheru, Kota Ambon. Kegiatan dilakukan untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Maluku, Brigjen Pol Samudi, menghadiri kegiatan penanaman 1000 pohon yang digelar di Kodam 15 Patimura di lahan aset Primkopat Kodam Patimura di Desa Waiheru, Kota Ambon. Kegiatan tersebut untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pengurangan emisi gas rumah kaca. PJ Gubernur Maluku Sadali dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan ini dan ia menekankan tentang pentingnya keberlanjutan penghijauan. Merealisasikan apa yang menjadi keinginan Bapak Presiden kita melalui Asta Cita. Kalau kita menanam pada hari ini adalah kita mewujudkan Asta Cita kedua, mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan energi hijau. Untuk itu kami berharap agar pelaksanaan penanaman ini setelah itu dipantau, ada yang mati kita sulam, kita ganti. Sehingga kita harapkan yang kita tanam 1000 itu bisa 1000 pohon itu akan menghasilkan pada ini. Pangdam 15 Patimura Majen TNI Putranto Gatot Trihandoyo memaparkan, kegiatan yang dilaksanakan itu merupakan tahap awal dari program besar Kodam Patimura. Ini adalah tahap awal Pak Pejabat Gubernur, ini tahap awal yang Kodam 15 melaksanakan. Di rencananya kita akan tanam 1 juta pohon di tahun 2025. Tidak hanya di Provinsi Maluku, tapi semua wilayah Kodam 15 Patimura akan kita tanam kurang lebih 1 juta pohon. Kegiatan penghijauan ini merupakan wujud nyata sinergi antara TNI Polri dan pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui penanaman pohon secara masif, diharapkan mampu memberikan kontribusi besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memitigasi dampak perubahan iklim. Dari Humas Polda Maluku melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka Sambang Nusa Presisi, Polda Kalimantan Selatan melakukan kegiatan bakti sosial, penebaran bibit ikan, serta pemberian bantuan bagi anak stunting. Untuk mengetahui lebih dalam informasinya, di lokasi kegiatan sudah ada personel Humas Polda Kalimantan Selatan, Bribda Rani Wijayanti. Salam presisi,
Dengan saya Bribda Reni Wijayanti, pada hari ini hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, Polda Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan penebaran bibit ikan serta memberikan bantuan kepada anak stunting dalam rangka Sambang Nusa Presisi. Mari kita saksikan kegiatannya. Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan menggelar kegiatan bakti sosial penebaran bibit ikan serta pemberian bantuan bagi anak stunting di Kelurahan Banjarmasin Timur pada Kamis 9 Januari 2025 lalu. Program Sambang Nusa Presisi ini dihadiri langsung oleh Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan, Wakapolda Kalimantan Selatan Brigjen Pol Golkar Pangarso Raharjo Winarsadi, pejabat utama Polda Kalimantan Selatan, Ketua Bayangkari Daerah Kalimantan Selatan, para pengurus Bayangkari Daerah Kalimantan Selatan, serta Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina. Pada kegiatan ini Kapolda Kalimantan Selatan serta Ketua Bayangkari Daerah Kalimantan Selatan menyerahkan langsung bantuan sosial berupa sembako, bibit ikan, serta vitamin tambahan untuk para orang tua dan anak-anak yang ikut hadir pada kegiatan tersebut. Kegiatan hari ini kita ada 3 kegiatan. Yang pertama penyerahan bakti sosial, ini bentuk kepedulian seluruh personil Polda Kalimantan Selatan kepada masyarakat yang ada di Banjarmasin, karena kita saat ini bertempat di Banjarmasin Timur. Dan kegiatan kedua kita melaksanakan pengentasan stunting bersama-sama dengan dari BKKBN. Kemudian kegiatan ketiga yang akan kita laksanakan penebaran bibit ikan patin, kurang lebih sebanyak 25.000 ekor kita tebar untuk implementasi daripada kebijakan Bapak Presiden pada Asta Cita kedua, yaitu terkait dengan ketahanan pangan. Harapannya di tengah perubahan lingkungan strategi saat ini, kita berharap masyarakat mempunyai ketahanan pangan dan masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraannya. Ini tentunya tidak lepas terkait juga dengan tugas-tugas Polri, di mana apabila masyarakat kita sejahtera, terpenuhi sandang pangan papannya, tentunya angka kejahatan bisa kita tekan. Ini juga tidak lepas dari tugas pokok Polri tadi. Usai kegiatan pembagian sembako, bibit ikan, dan vitamin tambahan untuk anak, acara dilanjutkan dengan penebaran bibit ikan di keramba-keramba yang telah disiapkan. Kapolda Rosyanto Yuda menyebutkan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memantapkan pertahanan, keamanan, serta mendorong swasembada pangan, air, energi, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan juga ekonomi biru. Kapolda menyampaikan ada 25.000 bibit ikan patin yang ditebar. Harapannya, di tengah perubahan lingkungan strategi saat ini, masyarakat memiliki ketahanan pangan mandiri, bisa meningkatkan kesejahteraan, serta menekan angka kejahatan yang merupakan salah satu tugas pokok Polri. Dari Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.